supaya kami dapat melihat hal-hal yang lebih besar yang Tuhan Yesus mau ceritakan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Barusan kami melihat hal-hal yang besar mengenai bait Allah, bahwa bait Allah di Yerusalem akan berakhir dan pindah. Di dalam Yesuslah bait Allah, karena dialah Allah, di mana Allah diam. Dan kami mengucapkan syukur. Dengan demikian setiap orang yang menerima Yesus, maka dia berubah menjadi bait Allah yang kudus, supaya kami menjaga kekudusan hidup kami, karena ada roh Allah di dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami boleh percaya. Berilah alasan kami, apa yang kami katakan, sehingga kalau kami percaya, ada alasan kami mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kami mau membaca cerita yang Tuhan Yesus pernah ceritakan. Berilah kami dapat menangkapnya. Terpujilah namamu yang mengasihi kami, mengajari kami, sehingga kami bisa percaya kepada kitab suci dan bisa percaya kepada perkataan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lihat cerita pasal 3. Ini kalau kita sambung dengan kalimat yang pertama, engkau akan melihat perbuatan yang lebih besar. Ini ceritanya Nikodemus yang dibuat dan dipilih oleh Yohanes, memilih satu pribadi, itulah orang yang beragama. Percakapan dengan Nikodemus ini sudah pelayanan pribadi. Ciri-ciri Injil Yohanes itu banyak kali menyinggung pelayanan pribadi. Kalau murid-murid hampir satu-satu orang dilayani secara pribadi. Sekarang Nikodemus dilayani Tuhan Yesus secara pribadi. Perempuan Samaria dilayani Tuhan Yesus secara pribadi. Yohanes pasal 5, Tuhan Yesus melayani mujizat secara pribadi orang yang lumpuh itu. Pasal 9, pelayanan pribadi kepada orang buta disembuhkan. Pasal 11, pelayanan pribadi, Yesus membangkitkan Lazarus. Dan yang terakhir, Yesus secara pribadi melayani Thomas. Kami rindu supaya Yesus sendiri melayani kami secara pribadi. Kami membaca bagaimana Yesus melayani Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kalimat yang pertama ini merupakan identitas orang yang dilayani Yesus ini, seorang Farisi, dan juga dia seorang pemimpin agama. Kedudukannya secara orang beragama dan kedudukannya sebagai orang Farisi. Karena di dalam orang Farisi, kita ingat bagaimana mereka terikatnya kepada undang-undang Taurat. Ada orang Saduki, ada orang Zelot, tetapi di sini disinggung sebagai orang Farisi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu." Berarti dia mewakili sebagai orang Farisi, kami tahu. Yesus mengunjungi orang Farisi ini mengunjungi Yesus pada waktu malam. Banyak cerita yang bisa kita mengerti kenapa di hari malam. Tetapi mungkin Yohanes hanya menceritakan kapan pertemuan itu. Bukan mengandung arti kalau malam ya orang Nikodemus ini ada dalam keadaan yang gelap. Kita tidak menerima itu. Kita paling menerima Yohanes mengungkapkan pertemuannya. Kalau dengan murid-murid pertama, pertemuan mereka masih kita ingat itu
pada jam 4 sore, ya. Ini waktu. Ia datang pada waktu malam. Perempuan Samaria pada waktu siang. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu." Jadi orang Farisi ini memiliki pengetahuan tentang Yesus. Apa yang dia tahu? Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Pengakuan Nikodemus bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Sebab ada alasannya. Makanya Injil Yohanes seringkali kita katakan ada alasannya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi berarti Yohanes mengungkapkan apa alasan Nikodemus untuk datang kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus itu yang diutus oleh Allah. Dari mana dia tahu Yesus itu diutus dari Allah? Itu dari pekerjaannya. Ya, Nikodemus bukan perlu kesembuhan, atau Nikodemus bukan perlu tentang pengampunan dosa. Tapi mujizat yang dilakukan Yesus membuat Nikodemus muncul dari surveinya tentang Yesus. Ini pasti berasal dari Allah. Karena dalam dirinya sendiri, kalau Allah tidak menyertainya, bagaimana bisa terjadi mujizat ini? Ya, ini alasannya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pakai istilah melihat. Ya, saya kira bisa melihat, bisa masuk. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini hal yang besar. Syarat masuk ke dalam kerajaan Allah, Yesus menyatakan syarat ini kepada Nikodemus. Ini hal yang besar bagi Nikodemus. Karena Nikodemus orang Farisi, mentaati Taurat, itu bagi dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Walaupun dia sendiri tidak akan mungkin memenuhi tuntutan Taurat itu. Tapi dalam hatinya Taurat bisa membawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Walaupun dia tidak mampu melakukan Taurat itu. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia..." Nikodemus masih berpikir apa yang dimaksudkan Yesus dengan dilahirkan kembali. Yesus berbicara secara rohani, dia berbicara secara duniawi. Itu yang kita tahu. Ayat 5, jawab Yesus bahwa Yesus diutus oleh Allah. Jadi dialah yang tahu syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging terbatas, roh tidak terbatas. Itu yang kita bisa mengerti. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini hal yang sangat sulit bagi Nikodemus mengerti. Jadi Yesus memang mau mengajarkan hal-hal yang lebih besar dari apa yang diketahui oleh orang Farisi. Begitu saya menafsirkan ayat ini sementara ini. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berarti Nikodemus belum dilahirkan kembali dalam cerita ini. Itu yang bisa kita mengerti. Dalam cerita ini Nikodemus belum dilahirkan kembali. Walaupun pengakuannya terhadap Yesus sudah melihat mujizat, dia tidak sampai dilahirkan kembali. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 7, Nikodemus belum dilahirkan kembali sebagai guru orang Farisi. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya,
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, ini agak sulit ya. Tapi bukan sulit, memang demikianlah, bisa dilahirkan kembali. Lahir ke bumi saja pun kita tidak bisa tahu kapan kita lahir, tapi sudah dilahirkan ke bumi ini. Ya, itulah yang sangat sederhana. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tidak dapat diusahakan. Mungkin itu kata sangat sederhana. Ayat 8 ini tidak dapat diusahakan supaya bisa dilahirkan kembali. Sebagaimana angin tidak bisa kita atur, tetapi kita dapat merasakannya. Maka orang yang sudah dilahirkan kembali, dia tahu bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Dalam cerita ini, Nikodemus belum dilahirkan kembali. Baru ayatnya yang ke-10. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalimat 9 masih, Nikodemus tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Baru ditutuplah ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Give up. Angkat tanganlah Nikodemus sebagai guru. Tidak bisa dia mengerti hal kelahiran baru. Yang dia tahu hanya melakukan undang-undang Taurat. Dan Yesus sudah mengatakan undang-undang Tauratmu itu tidak bisa membawa engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya kalau engkau dilahirkan oleh roh, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kembali lagi, pasal 1 ayat 11. Dia datang kepada umatnya sendiri, tapi umatnya sendiri tidak menerimanya. Inilah di sini. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ini ada secara duniawi dan ada secara surgawi. Memang itu dua hal dalam Injil Yohanes. Mereka makan roti itu duniawi, tetapi nanti makan tubuh Tuhan Yesus itulah hal yang surgawi. Ya, 13 kita hanya baca ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Apa yang kita bisa mengerti ayat 13 ini? Yohanes pindah lagi. Sesudah mengakhiri ceritanya Nikodemus, si penulis itulah Yohanes, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 13 menunjukkan bahwa Yesus berasal dari surga. Menyambung ayat 1. Ayat 1 tadi Nikodemus mengaku apa? Kalau engkau tidak diutus Allah, tidak mungkin kau melakukan mukjizat itu. Sekarang ayat 13 hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Firman yang bersama-sama dengan Allah di surga sekarang menjelma menjadi manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 13, 14, 15 ini cerita umat Israel di padang gurun. Bilangan 21 ayat 8 dan 9.
yaitu menceritakan bagaimana umat Israel berdosa, melawan Musa dan melawan Allah. Akhirnya Allah mengizinkan ular-ular tedung mematuk umat Israel itu karena mereka tidak percaya kepada Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, terjadi pengampunan dosa. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bisakah saya ulangi? Kenapa dimasukkan si penulis Yohanes cerita Musa di padang gurun, dan dia memasukkan ular Musa? Cerita 14 dan 15 ini orang Israel yang berdosa, yaitu di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9 ini, bagaimana umat Israel berdosa melawan Allah. Karena mereka sudah berdosa, datang hukuman, yaitu ular tedung mematuki umat Israel itu. Dan sesudah mereka berseru-seru, Tuhan memberi jalan keluar, supaya Musa membuat ular tembaga. Dan setiap orang yang melihat kepada ular tembaga itu akan menjadi sembuh. Umat Israel memberontak, tapi Tuhan memberikan jalan keluar, supaya setiap orang yang melihatnya bisa hidup kembali. Barulah masuk ayat 16. Jadi ayat 16 ini dibayangi dengan cerita umat Israel yang jahat, tetapi Allah memberi jalan keluar. Sebagaimana umat Israel bisa sembuh, supaya demikian jugalah dunia yang sekarang ini bisa menjadi sembuh dan tidak mati. Ayat 16 saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini di sini kalau tadi sempitnya umat Israel. Dunia ini di sini orang yang memberontak kepada Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setelah umat Israel berbuat dosa, Allah mengaruniakan ular tembaga Musa, supaya setiap orang yang melihat tembaga Musa itu, yang percaya, mereka kembali hidup. Demikianlah sekarang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anda bisa bayangkan bagaimana umat Israel dipatuki ular pada waktu itu karena mereka memberontak. Dunia di sini artinya orang berdosa, orang yang menolak Allah, orang yang tidak mengenal Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tadi Allah mengaruniakan ular tedung untuk membuat umat Israel bisa sembuh dari hukuman dosanya itu. Sekarang dunia ini yang sudah berdosa dan yang memberontak. Saya dan saudara itulah dunia yang memberontak dan tidak mempercayai dan berdosa kepada Allah. Sebagaimana umat Israel berdosa dan memberontak kepada Allah, dia dihukum. Tetapi Allah memberikan ular tembaga supaya setiap orang yang percaya dan melihatnya bisa sembuh. Sekarang Allah yang sama, Dia bukan membuat ular tembaga yang ditinggikan, tetapi memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat,
Berarti cerita yang di atas sudah dialami oleh umat Israel, selamat dia dari murka Allah. Maka ayat 16 ini hal yang sama akan menjadi bagian kita waktu kita orang berdosa. Dan kita melihat anak Allah yang dikaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yohanes dalam pasal 1 sudah diulangi, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Bagaimana ular tembaga Musa sudah mengangkut dosa umat Israel. Sekarang bagaimana Allah mengutus anaknya untuk mengangkut dosa dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Umat Israel sudah memiliki pengalaman itu. Mereka memiliki pengalaman memberontak kepada Allah, hukuman datang. Hari ini pun setiap orang yang memberontak kepada Allah sudah punya pengalaman bahwa Allah akan menghukum dia. Tetapi Allah mengasihi. Karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal itu. Cerita perjanjian lama dipindahkan kepada cerita perjanjian baru. Nikodemus tahu cerita itu. Makanya kalau Nikodemus mendengar cerita ini, mengerti kali dia. Kalau tadi mengenai kelahiran baru dia nggak bisa mengerti. Karena kelahiran baru mungkin backgroundnya itu Yehezkel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Rupanya bagian itu Nikodemus nggak familiar namanya ya, nggak kenal kali dia cerita itu. Tapi cerita di padang gurun nampaknya Nikodemus begitu mengerti dia. Maka itu dipakai Yesus mengajar Nikodemus tadi supaya dia bisa diselamatkan. Oh, jadi kalau begitu diselamatkan dan dilahirkan kembali sama artinya? Sama artinya. Karena kalau dikerjakan, kalau dilahirkan kembali pun kan harusnya bagaimana angin bertiup, dari mana datangnya dan kemana perginya engkau tidak tahu. Itu pun bukan karena usaha. Itulah latar belakangnya Yehezkel 36 tadi ayat 25, 26 dan 27. Allah memberikan roh yang baru, hati yang baru. Allah menjauhkan dosa-dosa umat Israel sama. Tapi Nikodemus dalam Yehezkel 36, 25, 26 dan 27 itu enggak biasa sama dia. Tetapi yang biasa sama dia cerita Musa, bagaimana Musa disuruh Allah membuat ular tembaga, tahu dia. Maka itulah yang dibuat oleh Yesus mengajar Nikodemus, sehingga dia bisa mengatakan setiap orang yang percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal dilahirkan kembali sama dengan percaya kepada apa yang dibuat Allah, bukan apa yang dibuat oleh Nikodemus. Jadi hal yang besar yang harus dilihat di dalam Yesus ialah apa yang dibuat Allah untuk menyelamatkan dunia ini, bukan apa yang dibuat oleh Nikodemus membuat dia bisa diselamatkan. Itu hal yang besar dalam cerita ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hal yang terbesar yang dibuat Allah dalam cerita ini. Bagi Musa, hal yang terbesar ya membuat ular tembaga. Tetapi di dalam cerita yang lebih besar, bukan apa yang dibuat oleh Musa, tapi apa yang dibuat oleh Allah. Apa yang dibuat Allah di sini? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Makanya setiap orang yang menerimanya,
Ya, bukan apa yang kukerjakan, tetapi apa yang kuterima yang membuat aku boleh memperoleh hidup yang kekal. Nikodemus bukan, karena Nikodemus punya prinsip, apa yang kuperbuat itulah yang membuat aku bisa diselamatkan. Tetapi hal yang besar bukan itu. Hal yang besar ialah apa yang diperbuat Allah, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nikodemus mengerti kedua cerita itu. Dia mengerti cerita di padang gurun, bagaimana ular Musa menyelamatkan umat Israel. Allah memberi jalan keluar. Sekarang Allah lagi memberi jalan keluar di dalam perjanjian baru, sehingga Nikodemus dapat mengerti. Maka nanti kalau Anda ikuti cerita Nikodemus, dia sampai di kayu salib menurunkan mayat Yesus karena sudah genap apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sekarang sudah dipenuhi. Sama dengan murid-murid pada pasal 2 tadi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah mereka bahwa Yesus sudah menyatakannya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita baca ulangi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Gaya bahasanya, oleh Dia dunia ini bisa diselamatkan. Sama dengan ayat 3, melalui Dia Allah menciptakan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada yang terjadi. Itu dalam penciptaan. Keselamatan juga sama. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, mungkin ini Anda bisa gampang mengerti ayat 17 dengan cerita Yohanes pasal 8 kurasa. Ingat cerita Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11 kurasa. Yaitu ada seorang perempuan tertangkap berbuat dosa berzina. Begitu ya. Baru dibawa oleh orang ini ke hadapan Yesus di bait Allah. Baru menurut undang-undang Musa, mereka ini harus dilempari dengan batu sampai mati, supaya negara mereka menjadi kudus. Tetapi bagaimana katamu? Yesus diberi kesempatan menjadi hakim atas kejahatan ini. Maka Yesus, Anda ingat, dia menulis ke tanah. Dan dia menulis ke tanah. Dan akhirnya dia berkata kepada orang menghakimi itu, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempari batu kepadanya. Ternyata orang tadi meninggalkan Yesus dan meninggalkan perempuan yang berbuat dosa itu. Kalau Yesus tadi di situ menegakkan, mendengarkan, maka dia diutus untuk menghakimi. Tapi dia diutus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Maka di sini bisa kita lihat cerita yang paling real sekali, bahwa kedatangan anak manusia ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Selamat perempuan itu di hadapan Yesus? Selamat. Maka sering orang katakan Yesus itu adalah pembela orang berdosa. Mungkin orang Farisi mengerti cerita itu, karena orang Farisi pekerjaannya senantiasa menghakimi sesuai dengan undang-undang Tauratnya dia. Memang undang-undang tidak pernah bisa menyelamatkan. Maka layaklah seharusnya
perempuan yang tertangkap basah ini harus dilempari sampai mati. Tetapi Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi dia untuk menyelamatkannya. Inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi bagaimana dia membuatnya supaya perempuan ini bisa lepas dari hukuman tuntutan Taurat. Nikodemus tahu cerita itu. Supaya dia nanti bisa mengerti, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Anak manusia diutus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Inilah hal yang paling besar yang akan kita lihat di dalam Yesus. Orang Farisi, orang guru agama Yahudi tadi, itulah Nikodemus, dia belum pernah bisa melihatnya bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa. Dilihatnya sedikit waktu Musa membuat ular di padang gurun, dilihatnya lah Allah umat Israel itu juga menyelamatkan orang berdosanya. Tapi bagi dia belum mempan. Sekarang Yesus mengungkapkan itu kepada Nikodemus. Maka Anda akan tahu nanti waktu Yesus dihakimi, mati disalibkan, disitulah dia ingat cerita itu. Seringkali dalam Alkitab Injil Yohanes tidak langsung murid-muridnya mengerti. Memakan waktu. Sesudah nanti hal itu terjadi, baru murid-muridnya ingat dan mereka menjadi percaya. Kita baca sekali lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Farisi menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan olehnya. Maka keselamatan di dunia ini boleh diselamatkan oleh Yesus. Orang Farisi bisa orang Israel bisa diselamatkan dari patuk ular itu oleh ular Musa. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 18, hukuman itu terjadi. Bukan sekarang, bukan nanti, sekarang. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Maka di sini kata yang kita tidak bisa lupa adalah tidak percaya. Ingat Adam dan Hawa, tidak percaya. Ya, maka ia ada dalam hukuman. Kita lihat ke bawah apa hukuman itu. Karena Yohanes ini biasanya dibuatnya selangkah, dilanjutkannya lagi. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi waktu orang berdosa, hukumannya lebih menyukai kegelapan itu daripada terang. Itulah hukuman. Ya. Hukuman yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini, sudah datang terang, tapi orang yang tidak percaya itu lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Itu sudah hukuman. Baru dilanjutkannya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, itu makanya dia tidak datang kepada terang itu. Dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Masih kita kembali kepada cerita Yohanes pasal 8. Perempuan yang tertangkap basah ini nyata kejahatannya, nyata. Makanya dia wajib dihakimi. Tetapi karena Yesus ada di sana, maka ternyata Yesus datang bukan untuk menghakimi, bahkan menyelamatkan. Tetapi bagaimana orang-orang Farisi yang membawa itu?
Waktu Yesus berkata, "Di manakah mereka semua?" Mereka telah pergi meninggalkan perempuan itu dan meninggalkan Yesus karena perbuatannya gelap. Perempuan tadi sudah ternyata dia orang berdosa. Semua kesalahannya dia tidak tutupi lagi. Tetapi orang-orang Farisi yang membawa dia ke hadapan Yesus menyembunyikan pelanggarannya itu, dan pulanglah mereka dengan dosanya masing-masing. Karena dia datang kepada terang, tapi karena dia tidak percaya, maka hukuman sudah menimpa dia. Dia lebih menyukai kegelapan itu daripada terang. Itulah sebabnya maka Yesus bertanya, "Di manakah mereka semua? Apakah mereka tidak menghukum engkau?" Maka jawab perempuan itu, "Tidak, Tuhan. Karena mereka datang kepada terang, hukuman menimpa mereka. Mereka lebih menyukai gelap itu. Akhirnya dia meninggalkan Yesus dan dibawanyalah dosanya itu, maka matilah dia akan dibawa hukuman itu." Perempuan ini tidak lagi, karena sudah diungkapkan oleh mereka dosa-dosanya, dan datanglah Yesus, dan Yesus pun tidak menghukumnya, dan pulanglah. "Aku tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi." Terjadi keselamatan. Karena anak manusia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Orang Farisi datang untuk menghakimi. Sehingga sebagaimana dia menghakimi orang, demikianlah juga dia menghakimi dirinya sendiri. Akhirnya pulanglah dia dengan dosanya itu, tidak terjadi keselamatan bagi dia. Anda bisa bayangkan, pulang dia, dibawanya dosanya itu dari hadapan Yesus, dibawanya dosanya itu dari hadapan perempuan yang tertangkap basah tadi, disembunyikannya dosanya itu, ditinggalkannya lah Yesus. Maka Yesus mencari dia. Jadi kalau ada di antara kita yang menyembunyikan kesalahan kita, kalau ada dosa kita sembunyikan dan kita bawa, ya Yesus tidak bisa menolong. Maka berbahagialah orang yang dosanya diampuni, dan tidak berbahagialah orang bagi orang yang menyembunyikan pelanggarannya. Inilah hal yang lebih besar lagi dibuat. Bagaimana bisa orang berdosa tidak dihukum tetapi bisa diselamatkan? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Dan sekarang hal-hal yang lebih besar dilihatnya, orang berdosa bisa diampuni. Itulah umat Israel, dan itulah dunia sekarang ini. 20 ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Ya, saya baca satu falsafah orang Yunani itu, kurasa Plato. Tidak ada yang paling dibenci katanya, yaitu kalau ada orang yang menyatakan kebenaran. Ya, yang paling dibenci adalah orang yang menyatakan kebenaran. Tidak ada yang lebih besar dibenci oleh orang dunia. Itulah kalau dia orang yang menyatakan kebenaran. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Disembunyikannya, menurut dia tidak ada orang yang tahu. Maka matilah dia di dalam dosanya karena dia menyembunyikannya. Yohanes langsung mengatakan ada orang yang menyembunyikan pelanggarannya. Itulah hukuman itu. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Inilah yang boleh kita eksegese, hal-hal yang lebih besar yang sudah kita bisa lihat waktu Yesus menyatakannya kepada Nathanael, "Mari engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar." Dalam cerita ini hal-hal yang lebih besar itulah orang Farisi sebagai guru agama, namanya Nikodemus, datang kepada Yesus, dan di dalam cerita ini Yesus menceritakan bagaimana Allah mengasihi di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam cerita ini kita bisa melihat
Nikodemus tadinya dilahirkan kembali, sekarang dia masuk ke dalam percaya. Tetapi Nikodemus nampaknya nanti kalau kita baca selanjutnya, Yohanes menceritakan bahwa akhirnya dia memang menjadi orang yang percaya. Mari kita berdoa. Kami telah membaca secara sederhana hal yang lebih besar terjadi di dalam guru-guru agama orang Farisi. Dia datang kepada Yesus dan tahu bahwa Yesus adalah utusan dari sorga. Terpujilah namamu. Masih banyak yang kami tidak tahu, tetapi perbuatan-perbuatan Allah yang besar mampukan kami untuk melihatnya. Bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Itu adalah perbuatan yang besar, bahkan menyelamatkan orang berdosa. Terpujilah namamu. Engkaulah yang berbicara kepada kami, dan Engkaulah yang membawa hati kami boleh mempercayai bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia. Inilah hal yang paling besar, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang kami percaya kepada Yesus Juru Selamat kami, boleh kami memperoleh hidup yang kekal itu. Terpujilah namamu, perbuatan yang besar di dalam pengutusan anakmu ke atas dunia, supaya kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami memuji dan memuliakan namamu. Amin.